Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, peringatan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Kristus bukanlah sekaligus ya dan tidak, tetapi Kristus adalah ya bagi semua janjimu. Semua janji telah dipenuhi dalam diri Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi ya di dalam sejarah keselamatanmu yang kami tanggapi dan kami terima sambil berkata amin. Janji keselamatanmu diberikan sejak manusia diciptakan. Meskipun berulang kali manusia tidak setia dan melanggar atau menolaknya, namun engkau tetap setia mengulangi janjimu dan mengutus para nabi untuk meramalkan dan menjelaskan pelaksanaan janji itu. Tetapi pada Kristus, Roh Kudus berkarya sejak saat penjelmaannya, hingga setiap janji, setiap nas dari kitab suci terlaksana dalam diri Kristus. Bukan hanya sejarah hidup Kristus mulai dikandung oleh perawan, dilahirkan di kota Daud, sampai kematiannya disalib dan kebangkitannya seluruhnya sesuai kitab suci, segala penampilan Yesus adalah ya kepadamu, hingga siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa tanpa menyimpang sedikit pun. Bapa, Kristus mengandaikan setiap muridnya membawa terang, besar, kecil, tetapi semua bernyala dan memberikan cahaya bagi lingkungan dengan sekuat tenaga dari atas kaki Dian. Di kesempatan lain, Engkau mengandaikan orang melipat gandakan talenta yang diserahkan kepadanya. Yang menyembunyikan talenta karena hanya satu dihukum. Dalam penugasan murid sebagai terang dunia, pemanfaatan terang itu dinyatakan. Orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Orang bisa membawa terang kecil seperti pelita dan hanya cukup untuk rumah. Ia tidak boleh menyembunyikannya karena memang sudah dinyalakan untuk itu. Dengan ditempatkan di atas kaki Dian, orang diberi tempat yang baik untuk menyinarkan cahaya dan menyumbangkan terang sampai ke sudut-sudut rumah. Sumbangan sederhana namun digunakan sebaiknya dan serba merata. Bapa, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mereka itu terang besar yang dipanggil sebagai pujangga gereja yang berilmu besar dan berkedudukan tinggi, tidak untuk membanggakan diri tetapi untuk pelayanan sesama demi pembangunan gereja. Kota itu punya tugas besar, seperti pelita dinyalakan, begitu juga kita dibangun olehmu. Setiap orang diharap bekerja dan menyumbang sesama sesuai kemampuannya. Bukan besar kecilnya terang yang dituntut, melainkan kesediaan bersinar menurut kemampuannya dan menurut kedudukannya di tempat masing-masing. Ajaran ibu guru atau ibu rumah tangga, seorang guru besar atau pimpinan gereja, semua berfungsi sebagai terang menurut tempat dan kedudukannya yang berbeda-beda, tetapi semua demi penghadiran Allah, gereja, dan sesama. Bapa, terima kasih kami aturkan kepadamu, karena melalui Yesus Putramu, Engkau mengingatkan kami melalui sabdanya, kamu adalah terang dan garam dunia. Semoga kami mampu mewujudkan perintah-Mu itu dengan menjadi pembawa damai, sukacita, kegembiraan,
dan sebagai pemersatu. Bapa, hari ini kami memperingati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Engkau telah memberi karunia kepadanya sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai keperluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan selama-lamanya. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.